Jadi begini Bang, memang kalau kita bicara bursa karbon kita hari ini terus terang makanya pasarnya pasar voluntary. Kalau kita bicara di dunia, ya itu kan ada dua, ya allowance sama voluntary. Market besarnya memang saat ini ada di allowance ya Pak Jeffrey ya, atau voluntary? Allowance maksudnya, allowance Pak. Ini teorinya Pak, ya Dan ya, benar ya. Jadi saya tanya dulu Pak, takut salah. Jadi besar market dunia itu allowance Pak. Ya. Tapi di kita allowance ini baru dimungkinkan perdagangannya hanya satu sektor, yaitu PTBA-nya sudah ada kepada 99 PLTU yang diberikan oleh Kementerian SDM Pak. Nah itu belum masuk SRM, jadi belum jadi supply. Supply yang ada di kita hari ini adalah SPE-GRK dari PGE, Pertamina Geothermal, dan insya Allah akan launching dari PLN, anak perusahaan PLN, yaitu PLTGU Muara Karang. Nah, pertanyaannya kenapa sepi? Mungkin sedikit membedakan bahwa memang pasar kita ini ada 4. Ya, jadi pasar karbon ini ada 4, sama dengan pasar saham juga ada pasar reguler. Ya, yang next yang sebelumnya. Kalau di slide-nya ada sebelumnya. Pasar reguler, ada pasar negosiasi sama dengan saham, tapi tambahannya adalah pasar lelang atau auction, dan terakhir ada yang namanya pasar marketplace. Ya, marketplace itu sama dengan Tokopedia. Jadi ada yang jual 1000 ton, yang beli tinggal pasang harga, jadi nggak ada lelangnya. Nah, pertanyaan perbedaannya adalah, Bang Primus, adalah pembeli kita karbon kemarin tanggal 26 itu dibeli untuk dia redeem atau retire. Jadi mereka buy and hold. Kalau saham kita kan buy and sell. Dia beli kembali dan sell. Jadi terlihat bahwa kemarin memang ya ternyata mereka membeli lalu diam. Tapi saya diupdate hari ini oleh Pak Jeffrey bahwa ada perdagangan hari ini Pak. Ada 4.000 ton ya. 14.000 ton. 14 ton. 14 ton perdagangan hari ini. Jadi memang kalau kita lihat dia tidak bisa, karena dia juga jual buy and sell, tidak bisa ada continuous auction. Ini bukan hanya di Indonesia, Bang Primus, di Malaysia pun begitu. Makanya kalau mungkin lihat sambutan daripada Pak Ketua OJK disampaikan di negeri jiran, itu launchingnya itu di Desember 2022, perdagangan pertamanya di Maret 2023. Hari ini mereka sudah launching continuous auction ya Pak Denny ya. 3 hari pun kosong ada perdagangan. Jadi memang marketnya agak berbeda. Tetapi tadi memang kenapa marketnya belum ada? Saya rasa di media sudah sampaikan beberapa. Ada yang bilang bahwa pajaknya belum jadi orang belum ada disinsentif. Kenapa dia beli gitu kan? Artinya karena pilihannya adalah dia membeli karbon atau bayar pajak. Kan gitu ya Pak? Kalau pajak yang lebih murah, ngapain beli karbon kan gitu. Tapi itu belum ada. Nah ini mungkin salah satu yang juga mungkin salah satu kenapa belum ramai. Dan kedua tadi, bagi karbon producer, tadi insentifnya apa? Dia beli sebagai pengurang, karena dia belum ada cap and trade-nya. Dia sudah punya cap, tapi saat ini beberapa yang emiten CO2 producer mengatakan bahwa cap mereka masih cukup sampai tahun ini. Jadi kita beberapa emiten juga yang carbon producer, saya hubungi, mereka bilang allowance kami atau capnya, batasnya masih cukup untuk tahun ini. Jadi mereka akan lihat potensi tahun depan kalau ternyata capnya misalnya dia harus beli. Karena dia beli ini kan karena capnya terlampaui. Ya kalau masih cukup ngapain dia beli gitu. Atau dia lakukan beberapa upaya sehingga CO2-nya ada CO2-nya reduction. Sebenarnya bursa karbon ini adalah melengkapi journey dari emiten karena adanya desakan atau permintaan investor terhadap ESG. Jadi mereka kalau kita lihat sekarang banyak emiten-emiten yang sangat concern terhadap ESG. Jadi CO2 ini yang menarik adalah justru dibeli oleh bursa karbon oleh perusahaan-perusahaan TBK. Yang beli 7 bank itu adalah perusahaan bank TBK.
Dan yang menarik ketika saya berdiskusi dengan direksi atau manajemen, mereka melihat bahwa kenapa mereka beli, walaupun belum ada tax insentifnya atau insentif pajak ataupun cap-nya, mereka punya tanggung jawab bahwa ketika mereka roadshow, itu selama ini mungkin investor yang concern ESG mulai melirik mereka untuk berinvestasi. Karena perusahaan-perusahaan ini dianggap suportif terhadap pengurangan karbon. Jadi mereka sudah melihat ke depan tidak hanya kuantitatif, tapi juga kualitatif. Jadi benefit itu dilihat. Sehingga kita lihat, dan ini bukan Indonesia. Di Malaysia, perbankan itu setengah lebihnya membeli bursa karbon di Malaysia. Jadi ada value lain di samping tadi bahwa kita bisa ditayar pengurang CO2. Jadi journey sebagai perusahaan emiten tidak hanya cukup dengan ESG reporting, tetapi juga mereka ESG supporting. Itu mungkin yang kedua.